بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, para kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, jamaah pengajian Masjid Al-Mubarak, pada malam hari ini kita memang sudah masuk kepada bulan Sya'ban. Artinya bulan depan insyaallah kita akan masuk bulan Ramadan. Dalam riwayat An-Nasa'i dari Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Usamah, "Ya Rasulullah, lima araka tasumu syahran min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban?" Wahai Rasulullah, mengapa aku melihatmu begitu banyak puasa di bulan Sya'ban, yang hal ini tidak pernah aku lihat di bulan-bulan lainnya? Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzalika syahrun yughfalun nasu an." Inilah bulan, yakni Sya'ban, bulan yang banyak dilalaikan oleh orang. Baina Rajabin wa Ramadan, bulan yang terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan bulan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat amal-amal kepada Rabbul Alamin. Fa uhibbu an yarfa'a amali wa ana sha'im. Maka aku suka jika amalku diangkat pada bulan ini dalam keadaan aku berpuasa. Dari hadis ini, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwa di antara hikmah dan faedah hadis ini, bahwa hadis ini mengatakan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan banyak orang melalaikannya. Kenapa? Karena bulan ini diapit oleh dua bulan yang dianggap spesial oleh orang-orang, yaitu Rajab dan Ramadan. Menjadikan bulan Sya'ban ini banyak orang-orang yang akhirnya melalaikan ibadah pada bulan ini. Dari sini jemaah sekalian, ini nilai plusnya bulan Sya'ban. Di mana aja kaidahnya, kalau orang lagi lalai terus kita bisa ibadah, berarti nilai plus. Karena kalau orang lagi ibadah, kita ikut ibadah, normal. Tapi pada saat orang lalai, kita ikut ibadah, ini the best. Makanya bulan Sya'ban, siapa yang diantara kita bisa menambah ya amalannya, terutama puasa, maka ini akan lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kayak Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain, ya, orang-orang ya yang beramal di saat fitnah kahijratin ilai, seakan-akan dia berhijrah kepada aku, kata Rasul. Orang yang bisa beramal saat fitnah, saat orang-orang pada nggak beramal, dia beramal, maka seperti hijrah kepada aku, kata Rasulullah SAW. Maka orang yang menjaga zikirnya di masjid, zikir dia, ya, itu pahalanya belum tentu lebih besar dibanding orang-orang yang lagi ngantor kerja dengan segala macam apa yang dia lihat, tapi dia tetap berzikir. Kenapa? Karena itu waktu di mana orang-orang justru lalai dalam berzikir.
terus dia berzikir, oh in the best, luar biasa. Makanya kenapa sholat tahajud menjadi unggul, karena dia adalah waktu di mana orang-orang tidur, sedangkan yang tahajud dia bangun sholat kepada Allah. Maka kaidah umumnya bahwa setiap amalan ya yang dikerjakan oleh kita saat orang-orang lain lalai, ini akan menjadi nilai yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bulan Sya'ban ya dikatakan bahwasanya bulan ini adalah bulan yang dimana Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam paling sering berpuasa. Ya, paling sering berpuasa Rasulullah SAW di bulan Sya'ban. Sebagian para ulama mengatakan sebagai bentuk latihan juga sebelum kita masuk bulan Ramadan. Ya, maka disunahkan jamaah sekalian rahimakumullah, di bulan Sya'ban ini kita banyak puasa. Mau yang belum pernah Senin Kemis, yang mau puasa Daud silahkan. Ya, intinya perbanyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Ya. Ini diantara keutamaan ya bulan Sya'ban. Keutamaan bulan Sya'ban. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada pelajaran kita di dalam kisah Al-Hudaybiyah, Sulhul Hudaybiyah, di mana perjanjian ini telah disepakati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang musyrikin. Ada 5 klausul yang dituliskan di dalam perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama, saya ulang ya. Yang pertama bahwa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tahun ini nggak boleh masuk ke Mekah untuk umrah. Mesti apa? Pulang. Ya, dia mesti pulang. Dan itu yang pertama. Ya. Dan boleh tahun depan mereka umrah tapi hanya 3 hari tanpa membawa alat-alat peperangan. Jadi tahun ini pulang, tahun depan datang lagi dengan syarat-syaratnya. 1. Yang kedua, genjatan senjata selama 10 tahun. Genjatan senjata selama 10 tahun. Janjian Quraisy musyrikin gak boleh perangin Madinah, Madinah gak boleh perangin Mekah. Muslimin gak boleh diserang, muslimin gak boleh nyerang. 10 tahun kata orang Quraisy. Itu klausul kedua. Klausul ketiga, berafiliasi kabilah-kabilah Arab. Terserah mereka ingin berafiliasi kemana. Boleh berafiliasi kepada kelompoknya Muhammad, boleh juga berafiliasi kepada kelompoknya Quraisy. Yang penting resiko tanggung masing-masing. Setiap yang masuk kelompok Nabi Muhammad SAW, syarat-syarat yang disyaratkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kelompoknya harus dijaga. Yang sebelah Quraisy juga harus dijaga. Maka orang-orang Arab ada yang memilih bersama dengan Nabi SAW, ya, seperti Khuza'ah, dan juga Bani Bakar bersama dengan orang-orang Quraisy. Klausul yang keempat, ya, jika ya ada orang-orang Mekah berhijrah kepada Nabi Muhammad SAW ke Madinah, maka wajib dikembalikan oleh Nabi Muhammad SAW ke Mekah. Kalau ada orang Mekah hijrah ke Madinah, maka wajib dikembalikan ke Mekah. Dan ini yang paling merugikan, ini yang paling berat dirasa oleh para sahabat Nabi SAW. Yang kelima, ya, klausul yang terakhir, bahwa perjanjian ini mencakup tidak boleh saling berkhianat, mencuri, menipu, dan yang semisalnya, nggak boleh. Jadi hubungan antara Quraisy dengan Nabi Muhammad SAW harus clear, nggak boleh terjadi apa-apa. Ya. Nah, ini kita tahu waktu kemarin kita belajar bahwa para sahabat itu kan dominan dari mereka nggak terima. Ya, dominan dari mereka nggak terima. Dan yang paling nggak terima siapa? Umar, yang berani ngomong Umar bin Khattab. Dan yang terima atau paling menerima dari awal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Karena klausul-klausulnya luar biasa. Hingga akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di antara orang yang juga semangat ya untuk memberikan pedang kepada siapa? Yang akhirnya pulang. Ini kasus pertamanya. Aduh lupa lagi nih jamaah nih kita, gara-gara hujan nih kayaknya. Abu Jandal, ya,
Abu Jandal akhirnya jadi yang kemakan atau orang pertama yang dalam tanda kutip terugikan karena klausul-klausul tersebut. Karena ayahnya langsung memanggil Abu Jandal untuk dikembalikan kepadanya, ya. Hingga akhirnya Abu Jandal mau tidak mau ikut bersama dengan orang-orang musyrikin. Fala haula wala quwata illa billah. Hingga akhirnya perjanjian itu dijalankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat diperintahkan oleh Nabi SAW tahallul, padahal mereka gagal umrah. Mereka juga harus nahar, harus memotong penyembelihan-penyembelihan mereka. Hingga mengetahuilah atau diketahui oleh seluruh para sahabat bahwa gagalnya mereka untuk umrah di tahun itu. Di antara mereka ada yang kesedihannya belum hilang, ya. Di antara mereka ada yang kesedihannya belum hilang. Hingga di antara kejadian yang terjadi di waktu itu, ya, pada saat ada di antara mereka namanya Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, yang beliau itu kena kasus masalah tahallul. Jadi sebelum Nabi SAW memutuskan bahwa semuanya harus cukur, ya, karena gagal umrah, ini di sela-sela itu Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu kutuan, dia banyak kutunya, ya, dan kutunya ini sampai jatuh-jatuh ke wajahnya. Dan ini menyusahkan Ka'ab bin Ujrah, sedangkan rambutnya ini panjang dia. Dan kutunya ini pada jatuh-jatuh ke badannya, ke wajahnya, ke lehernya, jatuh-jatuh. Nabi SAW sampai mengatakan kepada Ka'ab bin Ujrah, ngelihat seperti itu, ayu'dzika hawam murasik, ini kutunya bikin kamu susah ya, kata Rasul. Kata Ka'ab, na'am, iya ya Rasulullah. Sedangkan kita lagi nggak boleh nyukur. Maka Rasulullah SAW di situ langsung memerintahkan Ka'ab bin Ujrah untuk cukur rambutnya. Qala Ka'ab, maka setelah saya mencukur, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Baqarah 196. Di mana dalam surat Al-Baqarah 196 Allah mengatakan, "Faman kana minkum maridan," siapa di antara kalian yang lagi berihram sakit, au bihi adzan min ra'sihi, atau di kepalanya ada sakitnya, Ka'ab maksudnya, fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk, maka bisa digantikan dengan puasa, sedekah, atau menyembelih, ya, puasa 3 hari, sedekah kepada 6 orang miskin, atau menyembelih seekor sembelihan, mau dia itu kambing kek, mau dia sapi kek, mau dia unta, boleh, ya. Nah, hal ini terjadi karena Ka'ab bin Ujrah. Makanya Imam Nawawi dan lain mengatakan, maka siapapun yang sedang pakai ihram, kemudian ada hal-hal yang benar-benar mengganggu dia di kepalanya, maka dia boleh nyukur dan membayar kafarah, ya. Tapi ini kita bercerita tentang Ka'ab bin Ujrah yang udah hampir 20 hari berihram. Kalau kita berangkat dari Indonesia, paling top 20 jam. Nggak sampai 20 hari. Ini 20 hari normal deh, ya. Yang mungkin udah pakai obatnya udah hilang lagi tuh obat kutunya. Udah nimbul lagi kutunya 20 hari dalam keadaan mereka muhrimin. Fa'ala kulli hal jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pulanglah para sahabat Nabi Muhammad SAW dari Hudaybiyah ke kota Madinah. Di jalan pulang, Nabi SAW jalan bareng-bareng dengan para sahabat. Kemudian di satu keadaan Nabi SAW minggir sendirian. Nabi SAW minggir sendirian menjauhi para sahabatnya, kemudian menutup wajahnya dengan baju. Nabi SAW tampak begitu kelelahan dan berat. Para sahabat mengatakan, fa'arafna, maka di situ kami tahu sedang turun wahyu kepada Nabi SAW. Maka setelah itu, ya, Nabi SAW mendatangi para sahabat Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, laqad unzilat alayya ayah, hari ini telah turun ayat, hiya ahabbu ilayya minad dunya jami'an, lebih aku sukai daripada seluruh dunia ini. Ayat apa itu? Surat Al-Fatih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna fatahna laka fathan mubina, sesungguhnya kami telah memberikan kepada kalian kemenangan yang besar. Liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, agar Allah mengampuni dosa-dosa sebelum dan setelah, wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima, Allah melengkapi nikmatnya, memberikan engkau petunjuk kepada jalan yang lurus, wa yansurakallahu nasran aziza, dan Allah telah menolongmu dengan pertolongan yang besar.
Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan kepada hati-hati orang-orang yang beriman, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar iman mereka bertambah dengan iman dari iman sebelumnya. Walillah, dan Allah memiliki junudus samawati wal ard, tentara-tentara yang berada di langit dan di bumi. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, agar orang-orang yang beriman dari kalangan kaum mukminin dan mukminat mereka bisa masuk surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa yukaffir anhum sayyiatihim, agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima, maka perkara itu adalah kemenangan yang besar. Ayat ini jamaah rahimakumullah, ya. Ini ayat yang bercerita tentang Hudaybiyah. Namanya surat Al-Fatah. Jadi surat Al-Fatah bukan menceritakan Fathu Makkah, bukan. Tapi dia menceritakan perjanjian apa? Hudaybiyah. Dan Allah mengatakan, kalau antum tadi dengar klausulnya kayak gimana, tapi Allah menamakan klausul itu bukan klausul kerugian, bukan perjanjian kekalahan, bukan kelemahan. Tapi apa kata Allah? Inna fatahna laka fathan mubina. Kami menangkan kalian dengan kemenangan yang nyata. Jadi perjanjian yang kasat mata kita kerugian buat kaum muslimin, Allah namakan dengan apa? Kemenangan. Jadi ini uniknya Hudaybiyah. Semua orang yang membaca Hudaybiyah, apalagi baru pertama kali ngebaca, pasti bilangnya ini kerugian bagi kaum muslimin. Gimana ada orang-orang muslim yang udah tinggal di Madinah disuruh pulang lagi? Gimana orang-orang udah 20 hari pakai ihram, nggak boleh masuk ke kota Mekah? Ini luar biasa. Banyak banget kerugian nih. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala justru menamakan Hudaybiyah sebagai kemenangan. Ya. Hingga ayat ini dibacakan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Ya. Dibacakan juga kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di perjalanan pulang. Ya. Umar hingga menyambangi Rasulullah SAW. Setelah mendengar ayat itu, Umar datang kepada Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya Rasulullah, afathun hu, yang kejadian kemarin tuh kemenangan buat kita, kata Allah. Kata Nabi SAW, na'am, fatabat nafsuhu wa raja'. Maka dari situ Umar bin Khattab senang banget hatinya yang tadinya murung gara-gara klausul-klausul perjanjian tadi. Lihat, memang seorang mukmin ini gembira kalau dengar kabar dari Allah. Walaupun main logika, mungkin kata Umar nggak masuk logikanya. Tapi begitu ayat bilang ini adalah kemenangan, selesai. Hati tunduk, logika tunduk, semua tunduk kepada ayat. Umar tuh bahagia banget begitu dikasih tahu ternyata kemarin itu kemenangan buat kita. Ya. Dan benar kemenangan memang buat kaum muslimin. Ya. Kemenangan buat kaum muslimin. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya. Beliau menyebutkan sampai-sampai beliau menyebutkan bahwa hikmah dari Hudaybiyah tidak ada yang dapat mengumpulkannya kecuali Allah. Tidak ada yang dapat mengumpulkannya kecuali Allah karena banyaknya hikmah, faedah dari perjanjian Hudaybiyah. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya, ya, para ulama tafsir pada saat menafsirkan surat Al-Fatah mereka mengatakan itu adalah Hudaybiyah. Bahkan Imam Tahawi rahimahullah, beliau mengatakan ajma'an nas anna al-fath al-madhkur fil ayah allati talawnaha huwa ma kana min amril Hudaybiyah. Ijma' para ulama bahwasanya yang dimaksud dengan kemenangan dalam surat Al-Fatah itu adalah Hudaybiyah. Ya, perjanjian Hudaybiyah. Karena itu adalah kemenangan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan Al-Hudaybiyah, Hudaybiyah peristiwa itu kanat mabda al-fathil mubin. Inilah permulaan dari kemenangan-kemenangan besar lainnya. Lima tarattab ala sulhi alladhi waqa'a minhu al-amn. Karena perjanjian yang telah disetujui Rasul SAW dengan orang musyrikin itu betul-betul menjaga keamanan, menghilangkan peperangan. Orang-orang bisa mendengar Islam dengan nyaman. Orang-orang yang tidak pernah bertemu sekarang bisa bertemu. Jadi maklumat, ya, informasi-informasi tentang Islam itu bisa didengar oleh semua orang akhirnya. Orang Quraisy kalau mau ke Madinah, ya mereka takut karena bakal diserang. Tapi karena ada ini perjanjian, gak boleh diserang, maka mereka bisa mendengarkan ayat dengan tenang.
Mereka bisa dengar Islam dengan tenang. Makanya ya, di antara hikmahnya ini Hudaybiyah, waktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Hudaybiyah itu kan 1.400 orang yang ikut. Di perang Khandaq kurang lebih masyarakat 3.000. Itu tahun ke-6 nih kejadian ini. Tahun ke-6. Masyarakat kalau kita hitung ya udah maksimal 3.000 deh. 3.000 tahun ke-6. Kalau digabung dengan dakwah Nabi keseluruhan, berapa tahun udah dakwahnya? 13 tahun di Mekah, 6 tahun di Madinah. Udah berapa? 19 tahun. 19 tahun Nabi SAW baru mencatatkan muslimin sebanyak 3.000 orang. Ya, 3.000 orang. Tahun ke-8. Tahun ke-8. Ini kan tahun ke-6. Tahun ke-8 yang itu adalah peristiwa Fathu Makkah. Pembukaan kota Makkah. Berapa jumlah kaum muslimin? 10.000 orang. Nambah berapa? Dalam berapa tahun? 2 tahun. Inilah kemenangan yang besar. 19 tahun kurang lebih 3.000 orang. 2 tahun nambah 7.000. Allahu Akbar. Justru banyak banget orang-orang masuk Islam itu pada saat perjanjian damai ini berjalan. Pada saat peperangan sedikit mereka masuk Islam. Begitu ada Fathu Makkah, Hudaybiyah, Sulhul Hudaybiyah, maka masuklah 7.000 orang. Inilah yang dikatakan sebagai kemenangan. Dan kalau kita mau lanjut, ya, kan kalau orang Quraisy bilang 10 tahun aja. 10 tahun gitu. 10 tahun orang Quraisy itu mau ngapain? Orang Quraisy itu milih 10 tahun, itu kan sebenarnya keputusan sepihak. Gak pernah ngobrol dia. Ujung-ujungnya 10 tahun gak pernah musyawarah. Pokoknya ini kita 10 tahun ya, kita gak perang ya. Udah dikasih gitu aja. 10 tahun orang-orang Mekah itu ingin kembali memperbaiki ekonomi. Karena ekonomi udah hancur. Kan gak bisa di kemana, ke utara, apa gak bisa, ke Madinah, ke Syam gak bisa. Mati terus. Maka 10 tahun dia minta mudah-mudahan ada perbaikan ekonomi. Ya, kaum muslimin nggak butuh 10 tahun untuk memperbaiki. 2 tahun udah 7.000 orang masuk. Ya, walaupun nantinya akhirnya perjanjian ini terbatalkan gara-gara pengkhianatan kabilah-kabilah yang ikut bersama orang-orang Quraisy. Ya, fa'ala kulli hal, ya. Dari sini para ulama mengatakan bahwasanya, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, di masa-masa seperti ini, ya, di antara yang masuk Islam itu adalah Khalid ibnul Walid. Lihat, dari 7.000 orang, terus ada bintangnya, ada superstarnya yang masuk. Khalid bin Walid. Setelah dia masuk, semua peperangan dipegang sama siapa? Khalid bin Walid. Dan tidak tercatatkan di dalam sejarah kalau beliau yang pegang kemudian kalah, nggak ada. Yang juga masuk Islam Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Ini ada superstar luar biasa yang akhirnya masuk Islam di kurun waktu 2 tahun. Inilah kemenangan yang besar bagi kaum muslimin. Ya, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam 19 tahun dapat 3.000, begitu Hudaybiyah 2 tahun dapat 7.000 orang. Allahu Akbar. Ya. Makanya nih kita bisa ngaji ini gara-gara apa? Bukankah salah satunya gara-gara damai, tenang, makanya kita ngajinya enak. Kalau di depan ada kerusuhan, Anda nggak datang, kita nggak mau datang. Nggak, kerusuhan, resiko tinggi. Nah, perang juga sama. Dia mau ngaji di mana? Resikonya tinggi dia. Maka begitu ada perjanjian damai ini, Allahu Akbar, fathan mubina, kemenangan yang besar. Ya, walaupun peperangan ini memang dibutuhkan di beberapa kondisi, tapi perdamaian juga dibutuhkan di beberapa kondisi. Inilah titik balik di mana kaum muslimin yang tadinya pengen dikasih waktu 10 tahun oleh orang-orang Quraisy, ya, orang Quraisy tambah bobrok, kaum musliminnya tambah kuat. Ya, tambah kuat. Kulihal, ya. Di antara hikmah, ya, yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya dengan 2 tahun masuk 7.000 orang, ya, masuk 7.000 orang. Dan yang kedua, ya, setelah kejadian ini Hudaybiyah, kaum muslimin akan memberikan penyerangan kepada orang-orang Khaybar, orang Yahudi Khaybar. Nah, ini kan, ya, orang Yahudi Khaybar ini tahun depan diserang sama Nabi nih. Setelah Hudaybiyah, oke, aman, perjanjian jalan selama 2 tahun. Tahun pertama itu langsung nyerang Khaybar. Para ulama bilang, inilah di antara hikmah Hudaybiyah. Kenapa?
Kalau nyerang Khaybar, maka Nabi SAW dan para sahabatnya sanggup. Tapi kalau Khaybar nih, orang-orang Yahudinya ngajak barengan lagi sama Quraisy nyerang kaum muslimin sama seperti di Khandaq, nggak kuat lagi Nabi SAW. Maka di antara hikmahnya, Quraisy terlarang berperang dengan kita, dengan kaum muslimin. Dan Nabi SAW pakai waktu tersebut untuk nyerang Khaybar, untuk nyerang Yahudi. Ya, karena musuhnya udah cuma satu, udah Yahudi Khaybar aja. Ya, nanti insya Allah kita mudah-mudahan dapat pelajarannya. Fa'ala kulli hal jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin ternyata mendapatkan kemenangan yang besar dengan Sulhul Hudaybiyah. Ya. Makanya kadang-kadang jalan damai ini banyak manfaat nih. Ya. Jangan tegang-tegang terus. Ternyata ada jalan-jalan damai itu bikin oke, bikin aman. Ya. Maka ini juga pelajaran buat kita, ya. Kemenangan itu nggak mesti dengan ribut-ribut terus. Mungkin justru dengan damai itu kayak Nabi SAW, akhirnya Islam banyak tersebar. Banyak tersebar di mana-mana. Hingga di antara kejadian yang terjadi, Nabi SAW di jalan mau ke Madinahan. Nabi SAW kalau udah malam kan tidur. Begitu tidur, Nabi SAW bilang, "Man yaklauna." Nih siapa nih yang mau bangunin kita subuh nanti? Ini tandanya letihnya dahsyat ini. Capek banget nih perjalanan. Siapa yang pengen bangunin kita subuh? Kata Bilal, saya. Saya ntar bangunin Rasul udah. Ya, kata Rasul SAW, "Idzan tanam." Ya udah ente tidur juga aja. Nanti bangun deh duluan. Kata Bilal, "Aduh enggak, udah saya jaga aja." Subhanallah. Bilal ketiduran. Ya, Bilal ketiduran. Begitu Bilal ketiduran, Rasul juga ketiduran. Ya, Rasul ketiduran juga sallallahu alaihi wasallam. Hatta tala'atis syams, sampai matahari naik udah. Udah tulu, udah ada mataharinya, udah masuk waktu salat duha. Mereka yang bangun pertama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Umar mau bangunin Rasul juga nggak enak, Rasul tidur. Siapa yang berani bangunin? Ya, Bilal mulai bangun dan dia diantara orang yang setelah Umar bangun. Maka Umar dan Bilal itu bicaranya kencang-kencang agar Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun. Hingga akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun, ya. Kemudian Rasul SAW mengatakan, "If'alu kama kuntum taf'alun." Ayo lakukan apa yang biasa kita lakukan. Azan dulu, qomat dulu, kemudian mereka sholat. Ya, hakadha faf'alu liman nama minkum aw nasi. Beginilah yang harus kalian lakukan jika ketiduran atau lupa sholat. Ya. Nah berarti ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah kesiangan sholat subuh, ya, fikihnya timbul buat kita yang sering ketinggalan sholat subuh. Ya, bagaimana bangun kapanpun wajib dia langsung sholat. Ada orang-orang ya, tadi gue bangun jam 8:30 udah lewat lah subuh, terus nggak sholat. A'udzubillah. Ya, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha fala kafarata illa dzalik. Kata Rasulullah SAW, siapa yang ketiduran atau lupa, maka dia wajib sholat saat dia mengingatnya, tidak ada kafarah baginya kecuali itu. Jadi nggak ada alasan orang mau subuhnya telat kayak apa juga tetap wajib sholat. Hatta ada orang misalnya bangun setengah 12 siang. Ada nggak orang subuh bangun? Ya, nggak tahu deh ngapain tadi subuh dia. Setengah 12 baru bangun, wajib sholat. Wajib sholat. Kalau dia bangun lebih dari zuhur, sholat subuh nggak? Wajib sholat subuh, apapun keadaannya. Wajib tetap sholat subuh. Ya. Tapi yang wajib bagi kita, ya, itu adalah senantiasa bangun. Kalau perlu alarm, ya. Wajib untuk bangun. Syekh bin Baz pernah punya fatwa yang begitu tajam. Ya. Orang yang sengaja ngerjain sholat subuh di luar waktunya, keluar dari Islam. Ya. Ini ancaman luar biasa. Kenapa? Karena emang haram kita ngerjain sholat di luar waktunya. Nggak boleh, itu meninggalkan sholat. Ada orang gara-gara kerja, pulang kerja, di alarmnya jam 7 aja. Allahu Akbar. Sholat subuh maunya jam 7. Ada orang kerja harus bangun jam 7, sholat subuhnya jam 7. Ada orang sekolah, bangun sekolah jam 7, sholat subuhnya jam 7. Jadi ya, bangunnya itu gara-gara sekolah atau kerjaannya. Kemudian sekalian sholat subuh. Lihat. Alhamdulillah min dzalik. Ya, subuhnya 4:30, bangunnya jam 7, bayangin. Ya, fala haula wala quwata illa billah. Ya,
Kalau ada uzur, misal dia sakit, ketiduran, Allah berikan uzur. Tapi ini orang sengaja nggak mau bangun kecuali sama dengan waktu masuk kantor. A'udzubillahi min dzalik. Ini orang-orang mengedepankan dunia dibanding akhirat. Dia lebih mementingkan pekerjaan daripada sholat. Dia pikir dengan itu akan jadi berkah. Enggak akan berkah. Yang berkah itu yang ngejaga waktu subuhnya. Makanya ini waktu subuh nih kalau bisa dipegang sama kita, mulai kita subuhnya tepat waktu, maka sepanjang hari akan baik. Sepanjang hari akan baik. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Man shalat subha fahuwa fi dhimmatillah." Siapa yang salat subuh, maka dia di dalam lindungan Allah. Bayangin. Ya. Sampai ada cerita tuh Syekh cerita, dia bilang ada muridnya, anak-anak, ya. Dia nakal lah intinya di kelas. Syekhnya mau hukum. Tapi kata si anak ini, nggak mungkin Syekh bisa hukum saya. Saya sholat subuh tadi. Wa man sholat subha fa huwa fi dhimmatillah. Dan siapa yang sholat subuh pasti dilindungi oleh Allah. Ya, akhirnya Syekhnya juga nggak jadi hukum dia. Ya, subhanallah. Ya, makanya ini luar biasa jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sholat subuh Rasulullah SAW pernah telat tapi sekali. Ya, sekali-sekali. Jangan sering-sering. Ya. A'udzubillah min dzalik. Harus betul-betul ada kepedulian bahwa kita bakal bangun sholat subuh. Ya, bangun sholat subuh. Lalu di antara kejadian yang terjadi di jalan pulangnya Rasulullah SAW ke kota Madinah adalah untanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hilang. Ya, untanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hilang. Yang namanya qaswa itu hilang dia. Ya. Dicari-cari oleh seluruh para sahabat, yang ketemu adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan aku menemukan talinya, faqad ta'allaqa bi syajarah, faji'tu biha ila Rasul sallallahu alaihi wasallam farakiba masruran. Maka aku melihat untanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu aku ambil dan aku berikan kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, farakiba masruran. Kemudian Rasul naik dalam keadaan bahagia. Coba lihat. Rasul ontaknya hilang. Nggak tahu di mana. Hari ini berapa banyak orang kalau HP ente hilang dia bisa nibak. Coba kayaknya yang ngambil orang dekat kata dia. Bikin suudzon orang. Ya. Ini dia lihat, oh handphonenya ada sebelah sini. Ini semua yang ngabarin siapa? Setan. Rasulullah SAW ontaknya hilang nggak tahu. Yang cariin Abdullah bin Mas'ud sampai dapat. Begitu dapat senang Rasulullah SAW. Rasulnya emang gak tahu. Barang hilang, kalau sampai ada orang jago nemuin barang hilang, ketahuilah pasti temenan sama setan. Pasti. Mungkin setan dia juga yang ngilangin barang tersebut. Ya. Jadi gak mungkin ada seseorang yang bisa menebak-nebak barang hilang, menemukan barang hilang. Ya. Ini Rasulullah SAW hadis sahih. Ya. Hadis sahih Rasulullah SAW kalau hilang barang tidak bisa ketemu. Kalungnya Aisyah siapa yang bisa nemuin? Gak ada yang bisa nemuin. Sampai kacau balau satu pasukan, gak ada yang bisa nemuin kalungnya Aisyah. Ternyata kalungnya Aisyah di mana? Di bawah untaknya Aisyah radhiyallahu anha. Bayangin. Semuanya hari gak ketemu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau ada orang hari ini yang bisa menemukan barang hilang, silahkan curiga dengan dia. Ya, karena Rasulullah SAW gak punya kemampuan itu. Ya. Kenapa? Kemampuan itu mungkin dimiliki orang tersebut, tapi kan caranya harus minta sama setan. Rasulullah SAW anti minta sama syaitan. Dan gak boleh kita sebagai muslim bekerja sama minta sama setan. Gak boleh. Ya, na'udzubillah min dzalik. Gak boleh. Ya. Dan namanya syaitan, selamanya dia jadi syaitan. Pasti. Dia mesti ada akad antara si fulan dengan setan. Si dukun sama setan, mesti ada akad. Ya, tambah banyak permintaan si dukun, tambah berat akadnya, tambah dekat kepada kekufuran. Pasti. Ya, makanya Nabi SAW tidak bekerja sama dengan syaitan. Ya, dengan syaitan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Di perjalanan ini hingga Nabi SAW sampai ke kota Mekah, ada kejadian yang juga turun pada saat Nabi SAW berada di kota Mekah. Diawali dengan dua orang dari Mekah, Umarah dan Walid bin Uqbah ibn Abi Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id, kalau jamaah semua ingat bahwa dialah orang yang naruh jeroannya ontak di punggungnya Rasulullah SAW. Dia yang nyekek Rasul SAW pakai selendangnya. Uqbah bin Abi Mu'id.
Uqbah bin Abi Mu'ayt dia punya putri, ya, dia punya putri itu masuk Islam. Namanya Ummu Kulthum. Dan Ummu Kulthum ini perempuan Quraisy pertama yang hijrah ke Madinah. Dan masih muda lagi. Karena ada klausul tadi, setiap siapapun yang pergi ke kota Madinah harus dikembaliin. Nah, saudaranya dua datang nih, Umarah sama Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayt. Datang kepada Rasulullah SAW terus dia bilang, "Ya Muhammad, aufi lana ahadta alaina." Wahai Muhammad, tepatkan janjimu. Berikan saudariku, kembalikan dia. Rasulullah SAW bilang, tidak bisa. Loh, mereka bilang, kenapa nggak bisa? Perjanjiannya laki-laki bukan perempuan, kata Rasul. Perjanjiannya apa? Laki-laki bukan perempuan. Kita nggak ngomongin perempuan sama sekali. Maka di antara yang disebutkan oleh para ahli sirah, ya, inilah pentingnya detail perjanjian. Detailnya perjanjian, nggak detail tuh perjanjian mengatakan perempuan laki-laki aja, semua taunya laki. Maka begitu diminta perempuan nolak, enggak ada. Klausulnya ngasih perempuan nggak ada. Kalau laki-laki ada, ya. Ini perempuan gitu. Hingga akhirnya dari kejadian itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat Al-Mumtahanah. Ya, Al-Mumtahanah ujian artinya. Apa yang Allah katakan? Allah bilang tentang masalah hal ini. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza ja'akumul mu'minat muhajiratin famtahinuhunna. Wahai Muhammad, kata Allah, jika para perempuan muhajirat yang hijrah ke Madinah itu datang kepadamu, famtahinuhunna, maka ujilah mereka. Allahu a'lamu biimanihin, fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. Kalau engkau setelah menguji mereka ternyata mereka betul-betul beriman, maka jangan dikembalikan, kata Allah, kepada orang-orang kufar. La hunna hillun lahum wala hum yahilluna lahun. Orang-orang itu, perempuan-perempuan itu tidak halal bagi laki-laki kufar, laki-laki kufar juga tidak halal bagi perempuan-perempuan mukminah. Kenapa? Karena ini Ummu Kulthum dan beberapa muhajirat yang lain ini punya suami dia. Makanya Allah bilang gak halal mereka untuk suami-suami mereka. Wa atuhum ma anfaqu, dan perintahkanlah agar para perempuan itu mengeluarkan kembali mahar-mahar mereka. Jadi dalam ayat surat Al-Mumtahanah ayat 10, Allah meminta Nabi SAW tanya kepada mereka, gimana? Kalian mau balik atau tidak? Kalau kalian tidak mau balik, harus bercerai. Karena ternyata Allah turunin perintah baru, larangan baru, nggak boleh seorang mukminah dengan musyrikah, nggak boleh. Seorang mukmin sama musyrik nggak boleh gabung. Dengan syarat apa? Mahar yang pernah diberikan kepada kalian dikembalikan. Ini khulu' nih, seperti fikih apa? Khulu'. Ini baru turun di sini. Ya. Apa yang terjadi? Was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu dzalikum hukmullah yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, inilah hukum Allah yang harus ditegakkan. Ya, inilah hukum Allah yang harus ditegakkan. Ternyata para perempuan-perempuan tersebut memilih untuk stay di kota Madinah. Terus gimana? Ternyata masyarakat Madinah, para sahabat, patungan untuk memberikan mereka uang agar mereka bisa mengembalikan mahar-mahar kepada suami-suami mereka. Ini luar biasa. Ya, ini mulai terlarangnya seorang musyrik menikah dengan seorang yang mukminah. Ya, ini musyrik ya. Kalau Kalau ahli kitab itu kan boleh. Ya, kalau perempuannya ahli kitab boleh. Tapi orang-orang Quraisy ini bukan ahli kitab. Dia kufar dia. Nggak punya kitab sama sekali. Ya. Kalau agama yang punya kitab hari ini siapa? Yahudi sama Nasrani. Adapun Buddha, Hindu, Konghucu, apa lagi? Udah deh, banyak deh. Ya. Nggak ada kitabnya. Nggak ada kitab. Ini nggak boleh. Ini keluar dari aturan aturan Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh menikahkan ahli kitab. Ya, makanya musyrik ini orang-orang Quraisy disuruh cerai sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Fa'al kulli hal, hingga akhirnya Ummarah dan Walid putranya Uqbah ibn Abi Mu'ayt, mereka harus kembali dengan tangan kosong. Mereka tidak bisa membawa saudarinya. Ya.
Dan kan Allah Subhanahu wa taala bilang dalam surat Al-Mumtahanah tadi ya. Kata Allah di tengah-tengah ayatnya, wala tumsiku bi'isamil kawafir. Dan kata Allah, wahai kalian orang-orang yang beriman, kalau kalian masih punya istri yang musyrikah, tidak boleh dipertahankan, kata Allah. Harus diceraikan. Maka para sahabat Nabi SAW mulai menceraikan istri-istri mereka yang musyrikah yang ada di kota Mekah. Ya, dah dicerai-ceraiin sama dia. Umar menceraikan istri-istrinya, ya. Para sahabat-sahabat yang lain, ya, disebutkan Iyad bin Ghanmin Al-Fihri radhiyallahu taala anhum, mereka ini melepaskan istri-istri mereka. Ya, melepaskan istri-istri mereka saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tumsiku bi'isamil kawafir. Ya, janganlah kalian pertahankan kalau kalian punya istri musyrik. Jamaah rahimani rahimakumullah, di pengajian yang kemarin terakhir kita bahas Abu Jandal. Ya, ternyata ini ada yang kasusnya mirip dengan Abu Jandal. Namanya Abu Basir. Abu Basir ini dia udah stay di Madinah. Keluarganya belum ada yang jemput. Ya, kalau Abu Jandal kan langsung, Suhail bin Amr itu negosiatornya malah. Ya, nah Abu Basir ini menarik banget. Ini Abu Basir ini dia di kota Madinah, ya. Dia di antara orang-orang muhajirin yang bapaknya masih ada dan bapaknya akan menuntut dia untuk balik. Benar aja, ya. Akhnas ibn Shuraik menuliskan surat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengembalikan Abu Basir. Lalu Akhnas ini ngasih surat ini kepada pesuruhnya dia, 2 orang, 1 budak, 1 orang merdeka. Pergilah ke Rasul, kasih nih surat, bilang Abu Basir balikin, keluarga nyariin. Ini termasuk klausul perjanjian. Datanglah orang-orangnya Akhnas ini. Begitu datang, nih ya. Qala lah al-ahdul ladzi ja'alta lana. Kata Rasul, kata orang ini, wahai Muhammad, saya ingin tagih perjanjian antara kita dengan kamu. Kembalikan Abu Basir. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, gak bisa ngomong apa-apa tentunya. Karena ini termasuk perjanjian, harus dikembalikan. Laki-laki lagi. Gak ada hilah sama sekali. Kemudian Rasul memanggil Abu Basir. Abu Basirnya pengen gak dibawa? Ya sangat tidak. Siapa yang rela? Ya, ngapain balik lagi ke lingkungan yang seperti itu? Akhirnya Abu Basir harus ikut. Jalanlah mereka bertiga. Ini 2 orang penyuruhnya Akhnas sama Abu Basir. Di jalanan mereka mampir di Dzul Hulaifah. Abyar Ali kalau sekarang. Tempat miqatnya orang Madinah. Fanazalu yakuluna tamar. Mereka makan dulu, ya. Kalau kita rest area dulu, ya. Makan dulu mereka, kemudian Abu Basir bilang kepada orangnya Akhnas. Jadi orangnya Akhnas bawa pedang. Kata Abu Basir, "Fulan, wallahi inni la ara sayfaka hadza jayidan." Pedang ente ini kayak bagus banget nih, kata Abu Basir. Nah ini orang bahlul juga, ya. Dia kasih pedangnya. Iya, pedang gue zen ini. Baru mantep ini, silakan. Dilihat sama Abu Basir, ditebas langsung nih orang. Ya, dihabisin Abu Basir di tempat. Budak yang ngeliat itu kabur langsung. Subhanallah. Ya, akhirnya Abu Basir beres. Ya, nggak jadi kemana? Ke Mekah. Balik lagi dia ke Madinah. Dia balik ke Madinah, ya. Dia lewatin masjidnya Rasulullah SAW, mau masuk masjid karena dia buru-buru ketakutan, takut ada yang ngejar, takut dimarahin sama Rasul, banyak takutnya dia. Akhirnya jalannya dia juga kelihatan buru-buru. Rasul sempat nengok, Abu Basir masuk. Kata Rasulullah SAW, laqad ra'a hadza dhu'ran. Lagi ketakutan nih anak. Karena Rasul juga tahu, oh ini ada sesuatu yang terjadi pasti. Ya. Kemudian Abu Basir mengatakan, kata Abu Basir kepada Rasul, qutila wallah sahibi wa inni la maqtul. Ya Rasulullah, saya bunuh mereka, kata dia. Dan saya kayaknya juga bakal dibunuh nih sama mereka, gitu, sama orang-orang Mekah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, kata Rasul sallallahu, waila ummih mis'ara harbin law kana lahu ahad. Ya Allah, ya bahasa kita, ya Allah, ini Abu Basir, apa yang mesti saya lakukan untukmu, gitu loh. Rasul nggak bisa apa-apa. Ini udah ada perjanjian gitu. Ya. Akhirnya Abu Basir mendengar ucapan atau responnya Rasulullah SAW. Dia tahu, ini balik lagi gue di Mekah bakalan. Kalau diem di Madinah, Rasul bawa saya lagi nanti. Ya. Akhirnya apa yang dilakukan Abu Basir? Abu Basir ternyata kabur. Ya, dari kota Madinah
ke bagian utara dari kota Madinah, ada pantainya, stay di situ. Dan menariknya, ternyata waktu Abu Basir stay di situ, tahu siapa yang nemenin? Abu Jandal. Ternyata Abu Jandal dari Mekah juga kabur juga ke situ, subhanallah. Ya, jadi dia bikin markas baru lagi, terkhusus bagi orang-orang yang kabur yang pernah dibawa ke Mekah ini, subhanallah. Ini kejadian ya yang akan menjadikan mudah, dan ini misdaq ya, atau kebenaran sabda Rasul SAW waktu Abu Jandal dibawa. Apa kata Rasul? Isbir wahtasib, sabar-sabar Abu Jandal, Allah akan memberikan jalan keluar kepada kalian. Apa jalan keluarnya? Ini. Jadi waktu Abu Basir ya, Abu Basir ini udah bikin markas kecilnya, itu datang Abu Jandal, datang lagi orang-orang Mekah yang diambil sama bapak-bapaknya, datang kabur semua. Masuklah mereka di satu kelompok. Akhirnya ada pasukan kecil nih di sini. Ada pasukan kecil di sini. Rasul kan perjanjiannya apa? Kalau datang ke Madinah kan, ini orang nggak ke Madinah ini. Di luar Madinah. Nggak ada urusan sama Rasul deh. Perjanjian klausulnya apa? Kalau mereka datang ke Madinah, balikin. Iya. Kalau ke Madinah, ini sekarang kemana? Nggak ke Madinah. Dan mereka tahu kalau ke Madinah disuruh balik sama Rasul. Mendingan enggak udah. Menariknya adalah dia kan stay itu ya, di stay di salah satu jalan yang sangat strategis yang orang-orang musyrik kalau mau ke Syam lewat situ, dagang lewat situ. Terus kerjaan mereka ngapain? Setiap ada orang-orang Quraisy bawa dagangan mereka, dijegal sama dia. Juga lalu diambil ya, dihabisin lah mereka, pulang. Datang lagi kelompok kedua, digituin lagi sama mereka ya. Dan Rasulullah SAW nggak tahu menahu nih urusan ini udah. Ternyata mereka bikin pasukan kecil yang bikin orang-orang Quraisy gerah sama mereka nih. Gara-gara setiap mau dagang gagal, ekonomi lagi rusak, setiap mau dagang gagal, ya. Ini menjadikan ya orang-orang Quraisy datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, wahai Muhammad, syarat, ya, kita azan dulu aja deh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ba'd. Disebutkan bahwa yang akhirnya ya pasukan ini ya disebutkan oleh Ibnu Ishaq di dalam sirah, awalnya pasukan ini berjumlah 70 orang. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, lalu bertambah hingga ada 300 orang. Jadi lumayan berarti jumlahnya. Ya, sampai 300 orang. Ala kulli hal, ini bikin orang-orang Quraisy ini gerah gitu ya. Datanglah orang Quraisy ke Nabi SAW. Ya, kata orang Quraisy, "Inna asqatna hadha syarta min asy-syurut." Wahai Nabi, tadi wahai Muhammad, kita sebenarnya sudah sepakat. Akan tetapi ini ada pasukan-pasukanmu yang berada di Al-Is, di daerah pantai sana, itu selalu menjegat kafilah-kafilah kami. Kata Nabi SAW, kalau itu saya nggak tahu, kata Nabi. Dan itu bukan di kota Madinah, itu di luar dari kota Madinah. Akhirnya apa yang dilakukan Quraisy? Kata orang Quraisy, "Inna asqatna hadha syarat." Gini aja, klausul yang itu kita batalin aja deh. Gak usah lagi ada orang-orang Mekah yang ke Madinah terus dibalikin, gak usah udah. Kalau ada dari orang Mekah ke Madinah, udah stay di Madinah aja, gak usah dibalikin. Ya subhanallah. Ya, ini fathan mubina juga ini. Ya, orang Quraisy sendiri akhirnya mau menghapus syarat tersebut. Nabi SAW ditawarin seperti itu, langsung dia siap, ahsan. Ya, akhirnya orang itu pulang. Nabi SAW menuliskan surat untuk Abu Jandal dan Abu Basir agar mereka kembali ke kota Madinah karena klausul itu telah dihapuskan oleh orang Quraisy. Ya, dan ini menunjukkan bahwa sabda Rasul SAW yang mengatakan isbir wahtasib, sabarlah dan berharaplah pahala. Fa innallaha ja'ilun, sesungguhnya Allah akan memberikan kamu jalan keluar, waliman ma'aka, dan orang-orang yang bersamamu wahai Abu Jandal dari orang-orang yang lemah, jalan keluar yang akan membahagiakan diri kalian. Dan inilah jalan keluarnya ternyata.
ya. Dari 5 klausul itu yang tidak bertahan sampai 2 tahun itu satu ini. Yang pertama dibatalin itu satu. Jadi nggak ada lagi orang-orang yang dikembalikan ke kota Mekah. Ini subhanallah. Ini yang paling bikin kaum muslimin apa? Kesel. Akhirnya ternyata Allah Subhanahu wa taala bebaskan syarat tersebut. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini akhir dari Hudaybiyah ya. Karena selanjutnya akan kita bahas tentang surat-surat yang diberikan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para raja-raja dan penguasa yang nanti diakhiri dengan Khaybar ya. Perang Perang Khaybar. Barakallahu fikum. Apa ada pertanyaan? Ada yang mau nanya? Taib. Dan ini insyaallah pengajian terakhir di sebelum Ramadan. Insyaallah ketemu habis Syawal, habis Ramadan. Ya, mudah-mudahan ketemu habis Ramadan, kita lanjutkan lagi pelajaran kita karena satu kesempatan lagi ya. Intinya nggak bisa di Selasa di bagian ana. Fa barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.